Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, beberapa saat yang lalu saya mengupload sebuah video ya saudara. Tanggapan saya kepada oknum-oknum reform yang sering meledek-ledek karismatik dalam berbahasa roh saudara ya. Kenapa saya tanggapi itu? Karena menurut saya sangat tidak elok ya menceritakan hal seperti itu, sesuatu yang kita tidak mengalami. Ya, saya juga dulu dari sana, saudara. Dan pengalaman saya harus jujur mengatakan bahwa setelah di karismatik, ya, ini kita buka-bukaan saja lah ya. Maka saya mulai mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya. Jadi ketika kita tidak mengalami sesuatu, ngapain kita menceritakan? Ya, mereka pintar menceritakan tetapi tidak mengalami. Ini namanya mencelah. Ya. Dan saya sangat sedih dengan kondisi seperti ini, apalagi ada yang tumbuh lagi generasi baru daripada ST. Ya. Lalu kerjaan mulai mencelah apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Seperti paling benar saja, saudara. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, satu tubuh, beda-beda anggota tubuh, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Ada yang berkomentar di video itu lalu mengatakan, apakah Pastor berbahasa roh? Ya, saya berbahasa roh, saudara. Karena tidak mungkin saya menceritakan itu kalau saya tidak berbahasa roh. Tetapi bahasa roh itu tidak untuk diumbar-umbar. Bahasa roh itu sifatnya kita dapatkan daripada Tuhan, itu adalah pemberian karunia. Alkitab berkata bahwa kalau kamu meminta rohnya kepada dia, tidak mungkin dia memberikan roh yang lain. Maka itu mereka yang suka mengejek-ngejek itu pahami bahwa orang yang berbahasa roh itu adalah roh yang dari Tuhan. Dan orang yang dipimpin oleh roh itu adalah hidupnya ada buah pertobatan. Ada yang berkomentar, tetapi Yesus tidak berbahasa roh. Saudara, nanti di sesi lain saya akan membahas itu. Alkitab berkata bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu di dalam Injil Yohanes. Di video yang lain saya akan bahas secara spesifik. Nah, tapi hari ini, saudara, saya ingin berkata bahwa bahasa roh itu adalah karunia daripada Tuhan. Tujuannya untuk membangun pribadi seseorang. Di dalam Korintus dikatakan bahwa jika kamu berkata-kata bahasa roh, maka orang itu berbicara kepada Elohim dengan hal-hal yang rahasia yang diucapkan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Ya, kita lihat saudara. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus sendiri mengungkapkan bahwa jangan melarang-larang orang untuk berbahasa roh. Jangan mencelah. Namun Rasul Paulus memperingati bahwa ketika dalam pertemuan-pertemuan ibadah, jika ada orang baru, ketika kita berkata-kata dengan bahasa roh semua serempak, maka orang itu akan bingung. Ya. Jadi ada porsi teratur, itu menurut Rasul Paulus. Tetapi jelas dalam 1 Korintus 14 ayat 39, Rasul Paulus berkata, jangan halang-halangi orang berkata-kata dengan bahasa roh. Karena bahasa roh membangun diri sendiri. Ya. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika orang berkata-kata dengan bahasa roh, berbicara kepada Elohim dengan kata-kata yang rahasia, membangun diri sendiri. Jadi orang yang tidak berkata-kata dengan bahasa roh tidak usah mencela orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Karena itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Sama halnya ketika seseorang belum pernah menikmati masakan yang spesial dari Jepang misalnya. Ngapain? Kita tidak mungkin menceritakan seperti apa rasanya itu, masakan itu. Kalau kita tidak mengalami, sama halnya. Orang yang selalu mencela bahasa roh tidak akan pernah mengalami bahasa roh, saudara. Jadi biar apa yang saya sampaikan ini, saudara,
tanggapan singkat saya ini bermanfaat bagi saudara-saudara seiman. Kita ini satu tubuh. Bahasa roh itu tidak untuk diumbar-umbar, tetapi membangun diri sendiri. Kalau ada orang berbahasa roh, ya biarkan mereka berbahasa roh. Kita yang tidak berbahasa roh, tidak usah mencelah-mencelah gitu, saudara. Karena kita ini bukan yang membuat kebenaran, yang menilai orang itu. Kalau kita melakukan hal semacam itu, sama halnya kita sudah menghakimi. Jadi bukan ranah kita. Marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk membangun diri kita, bahkan membangun orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.